Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Saya Laila Anjani, NIM 32014190004. Izinkan saya di sini sedikit memaparkan hasil penelitian dari studi fenomena geografi 2 yang berjudul Analisis Dampak Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Karangsong terhadap Lingkungan dan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu. Nah, dari penelitian SFG 2 ini, latar belakangnya yaitu yang pertama, konversi hutan mangrove menjadi lahan pertambakan semakin meningkat, sehingga ekosistem mangrove mengalami kerusakan yang cukup parah. Nah, masyarakat Desa Karangsong akhirnya memulai kegiatan rehabilitasi mangrove karena mulai menyadari betapa pentingnya hutan mangrove. Yang kedua yaitu ada strategi rehabilitasi pengembangan mangrove di Desa Karangsong ini menyebutkan bahwa salah satu strategi dalam pengembangan mangrove di sana mempunyai potensi dan peluang untuk dijadikan sebagai pengembangan kawasan mangrove ekowisata. Dan yang ketiga itu ada ekowisata di sini merupakan salah satu pemanfaatan hutan mangrove dari segi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Nah, selain itu, ekowisata ini juga secara langsung memiliki manfaat, tapi juga memiliki dampak terhadap pelestarian alam dan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu di sini saya merumuskan 5 rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah yang pertama yaitu seperti apa latar belakang perkembangan kawasan konservasi mangrove menjadi hutan mangrove Karangsong, dan yang kedua, seberapa besar pengaruh ekowisata hutan mangrove Karangsong terhadap sosial penduduk Desa Karangsong, dan yang ketiga, bagaimana pengaruh ekowisata mangrove Karangsong ini terhadap ekonomi penduduk Desa Karangsong, dan yang keempat, seperti apa dampak lingkungan dari adanya ekowisata hutan mangrove Karangsong, dan yang terakhir, bagaimana upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dampak lingkungan dari adanya ekowisata hutan mangrove Karangsong. Nah, untuk tujuan dari penelitian SFG 2 ini yaitu untuk mengetahui dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat Desa Karangsong dari adanya pengembangan wilayah konservasi mangrove Karangsong menjadi kawasan ekowisata. Nah, yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Nah, ekosistem mangrove di sini merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki berbagai kekayaan habitat yang tentunya saling berinteraksi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraannya. Kemudian menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, ekowisata merupakan konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan, baik itu lingkungan alam maupun budaya, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat serta pemerintah setempat. Kemudian menuju ke kerangka berpikir. Nah, di sini seiring berjalannya waktu, hutan mangrove di Desa Karangsong mulai menarik minat para wisatawan yang tertarik dengan wisata alami dari hutan mangrove tersebut. Nah, dengan begitu, aktivitas yang terjadi di Karangsong Indramayu ini dapat menimbulkan dampak terhadap dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Karena interaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan wisatawan, ini menjadi pemicu dari adanya perubahan. Nah, untuk waktu dan lokasi penelitian ini saya lakukan di objek wisata yaitu ekowisata hutan mangrove Pantai Lestari Karangsong yang berada di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Dengan titik koordinat 6 derajat 17 menit 38,52 detik lintang selatan sampai 6 derajat 18 menit 17,52 detik lintang selatan, dan antara 108 derajat 22 menit 3,62 detik bujur timur sampai 108 22 menit 17,94 detik bujur timur.
penelitian SFG 2 ini saya lakukan selama 2 bulan, di mana dilakukan pada bulan Maret sampai bulan April tahun 2021. Nah, di sini juga saya sertakan ada peta administrasi Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Nah, yang mana Desa Karangsong ini merupakan desa pemekaran dari Desa Pabean Udik pada tahun 1982, yang mana Desa Karangsong ini pada bagian utara itu berbatasan dengan Desa Pabean Udik. Nah, untuk bagian selatan, Desa Karangsong berbatasan dengan Desa Tambak. Dan di bagian barat, Desa Karangsong ini berbatasan dengan Kelurahan Pauman. Dan di sebelah timur, Desa Karangsong ini berbatasan dengan Laut Jawa. Nah, Desa Karangsong ini memiliki garis pantai sepanjang 0,9 km dan berada di ketinggian 0,5 sampai 1 meter di atas permukaan laut. Nah, masuk kepada populasi dan sampel. Nah, pada populasi penduduk di Desa Karangsong dan pelaku usaha pada objek wisata ini, penentuan sampelnya itu saya menggunakan teknik acak sederhana atau yang biasa disebut random sampling. Nah, sedangkan pada populasi wisatawan, penentuan sampelnya itu saya gunakan dengan teknik aksidental atau yang biasa kita sebut accidental sampling. Nah, di mana teknik sampel ini dilakukan dengan memilih responden yang kebetulan kita temui pada lokasi penelitian. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan teknik observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi atau studi dokumen. Kemudian kita masuk ke pengolahan data. Di sini saya menggunakan yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang terakhir mendapatkan kesimpulan. Nah, untuk analisis datanya, nah saya di sini menggunakan teknik analisis data dalam penelitian SFG ini. Saya menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, di mana peneliti atau saya sebagai peneliti dapat menggambarkan keadaan atau fenomena yang diperoleh, kemudian dapat menganalisisnya dengan bentuk kata-kata untuk memperoleh suatu kesimpulan. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai dampak pengembangan ekowisata hutan mangrove Karangsong terhadap lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat Desa Karangsong. Nah, teman-teman, di sini saya menyertakan ada 3 citra satelit Desa Karangsong, tepatnya di objek wisata yang saya teliti. Nah, untuk citra satelit yang pertama ada di kanan bawah, ini menunjukkan citra satelit lokasi penelitian pada tahun 2001. Nah, terlihat ya teman-teman bahwa di bibir pantai Desa Karangsong ini mengalami kerusakan yang cukup parah dan tidak ada ekosistem mangrove sama sekali pada waktu itu. Kemudian kita pindah ke citra satelit yang kedua, ada di kanan atas. Ini menunjukkan lokasi penelitian pada tahun 2012. Di mana pada tahun 2012 ini bibir pantai sudah mengalami rehabilitasi yang cukup berpengaruh terhadap bibir pantai. Karena pada tahun 2008 itu warga atau masyarakat Desa Karangsong dibantu dengan pihak-pihak terkait melakukan penanaman mangrove sehingga dapat menjadikan penyelamat bagi bibir pantai yang ada di Desa Karangsong ini. Nah, lalu kita pindah ke citra satelit yang kiri atas. Ini ada citra satelit lokasi penelitian pada tahun 2020. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman bahwa bibir pantainya itu sudah menjadi daratan yang penuh dengan warna hijau, di mana warna hijau ini menunjukkan sebuah ekosistem mangrove yang sangat utuh. Di mana sampai detik ini, sampai sekarang, ekosistem mangrove ini telah dijadikan sebagai ekowisata hutan mangrove.
Nah, lokasi penelitian ini merupakan kombinasi habitat mangrove, habitat pantai, dan habitat muara sungai Praja Gumiwang yang melintasi Desa Karangsong dan bertemu dengan Laut Jawa. Nah, area ini termasuk dalam wilayah daerah aliran sungai atau DAS Cimanuk dengan Sungai Cimanuk sebagai sungai utamanya yang melintasi wilayah Kabupaten Indramayu. Nah, untuk pembahasan yang lebih mendetail dari dampak pengembangan ekowisata hutan mangrove Karangsong. Nah, dari segi lingkungan, yang pertama itu, jadi dahulu sebelum adanya ekowisata hutan mangrove ini di bibir pantai Desa Karangsong keadaannya begitu rusak parah. Seperti tadi yang telah saya sampaikan atau saya beri gambar kepada teman-teman, ada citra satelit tahun 2001 itu dapat dilihat bahwa bibir pantai di Desa Karangsong ini sangat rusak parah, terkena abrasi dari ombak. Nah, kemudian banyak lahan-lahan tambak yang terkena abrasi laut. Jadi para petani tambak tuh pada mengeluh karena lahan tambaknya itu rusak karena abrasi. Nah, akan tetapi setelah adanya ekowisata hutan mangrove ini tidak lagi menjadi bibir pantai yang rusak dan kumuh, bahkan sekarang sudah asri dan memiliki berbagai manfaat. Kemudian ada aspek yang kedua, yaitu aspek sosial. Di sini dari adanya perubahan pola aktivitas masyarakat yang biasanya hanya bekerja sebagai nelayan, petani tambak, ibu rumah tangga, sampai kepada yang hanya pengangguran. Nah, setelah adanya ekowisata ini, masyarakat Desa Karangsong khususnya menjadi masyarakat yang lebih produktif. Baik ada yang menjadi pengelola, ada yang menjadi pelaku usaha di tempat wisata, sampai sebagai pengrajin souvenir. Nah, dari situ masyarakat di Desa Karangsong timbul rasa kebanggaan atas desa yang ia tinggali karena di sekitar desa mereka itu menjadi terkenal. Nah, kemudian aspek yang tiga yaitu yang ekonomi. Nah, dari ekonomi ini dengan harga tiket yang masuknya hanya sebesar 15.000 namun memiliki multiplier efek dari kegiatan ekowisata. Nah, hutan mangrove Karangsong ini telah memberikan sumbangan ekonomi yang cukup signifikan dan mampu menjadi penggerak perekonomian masyarakat pesisir di sekitarnya, khususnya di Desa Karangsong. Nah, kemudian kita masuk kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan secara umum bahwa dampak yang diperoleh dengan adanya aktivitas ekowisata hutan mangrove dirasakan dampaknya itu sangat-sangatlah positif, baik untuk pengurus dan anggota KSM Pantai Lestari. Jadi mereka itu mampu untuk melestarikan lingkungan di pesisir pantai Desa Karangsong secara nyata dengan menciptakan ekosistem mangrove yang utuh dan mampu mendapatkan tambahan ekonomi tanpa merusak ekosistem mangrove itu. Nah, kemudian juga dapat mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Desa Karangsong sehingga mendapatkan penghasilan secara ekonomi dan menambah kapasitas keilmuan dalam mengelola ekowisata hutan mangrove serta menjaga kelestarian lingkungan. Nah, sedangkan bagi warga Desa Karangsong yang berada di kawasan ekowisata ini karena sudah mendapatkan dampak yang begitu signifikan dengan adanya aktivitas ini, mereka menjadi lebih sadar bahwa betapa pentingnya menjaga ekosistem mangrove sebagai sabuk pengaman pesisir pantai, mulai dari menjaga kebersihan, serta para petani tambak pun membuat tambak tanpa merusak ekosistem mangrove yang ada di pesisir pantai Karangsong ini. Kemudian kita masuk ke saran. Nah, untuk saran yang pertama itu untuk KSM Pantai Lestari atau sebagai pengelola agar dapat meningkatkan pelatihan-pelatihan bagi anggotanya dalam pengelolaan ekowisata seperti pelatihan pemasaran wisata dan diharapkan dapat lebih kreatif dan inovatif untuk meningkatkan daya tarik objek wisata. Yang kedua, untuk pemerintah, agar dapat memperhatikan sarana dan prasarana penunjang ekowisata hutan mangrove ini, sehingga KSM Pantai Lestari dapat mengembangkan ekowisatanya dengan lebih baik lagi. Dan yang ketiga, untuk penduduk Desa Karangsong sendiri, diharapkan dapat adanya pelatihan dan peningkatan skill bagi kelompok masyarakat yang berkeinginan untuk menekuni kegiatan wisata alam.
Pelatihan tersebut juga berupa pelatihan pemandu maupun usaha di bidang penyediaan logistik seperti usaha makanan, minuman, homestay maupun souvenir. Nah, untuk yang terakhir, bagi pengunjung ekowisata hutan mangrove, nah diharapkan agar dapat mempromosikan ekowisata ini dan ikut serta menjaga kelestarian lingkungan kawasan ekosistem mangrove ini dengan tidak membuang sampah sembarangan serta tidak melakukan vandalisme. Oke, sekian presentasi dari saya. Atas segala kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.